Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di depan kita sekarang udah ada sebuah smartphone dari Oppo. Tapi ini smartphone yang spesial karena dia adalah foldable-nya mereka. Yes, smartphone lipat dari Oppo, yaitu Oppo Find N2. N2. N yang kedua, ini yang versi bisa dibilang, kalau dibilang sekarang tuh HP lipat yang sempurna. Karena ini bisa dibilang HP pertama yang bisa nutup dengan sangat rapet lipatannya ya. Gue penasaran banget pengen coba. Tapi sebenarnya gue udah kepo ini HP. Udah gue sempet utak-atik dikit. Tapi ya kita buka sekali lagi aja. Kita unboxing lagi bareng kalian semua. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Okay, so nah, ini dia Oppo Find N2, yes. Jadi Oppo masih bekerja sama dengan Hasselblad, jadi kurang lebih masih sama dengan seri flagship mereka ya, Oppo Hasselblad. Dan yes, nanti gue pengen pakai ini buat transfer data aja sih ke sini. Nah, kita cek untuk yang varian kita beli. Yes, ini gue beli sendiri guys. Ini varian 16512 GB, jadi varian yang tertingginya ya. Yang di Indo harganya lumayan bikin geleng-geleng, tapi nanti kita cek aja bareng-bareng. Dan ya udah itu doang sih, plastiknya udah gue buka karena ini sampainya sebenarnya kemarin pas awal tahun ya, jadi gue nggak sabar, waktu itu masih libur. Gue buka dulu, tapi ini kita buka lagi aja bareng-bareng. So yes, ini dia Oppo Find N2, kita buka langsung ya. Nah, jadi kalau dibuka tuh kayak boxnya gitu naik gitu guys. Tuh, kalau ditutup dia turun ya. Bukan dia naik. Dan ada amplop di atasnya, yes, karena ini smartphone tuh belum dirilis di Indonesia. Jadi kita kalau beli HP Inter kan mesti cek IMEI-nya, dan di sini kita di provide nih invoice sama yang jual, makanya gue berani beli. Artinya apa? Artinya ini udah terdaftar resmi di Bea Cukai dan juga Kemenperin, nggak tahu lah apa, pokoknya udah terdaftar masuk resmi, jadi kalian bisa pakai SIM card Indonesia di sini. Ini gue kemarin belinya di Tokopedia, di Tokobili lagi. Di situ banyak banget HP-HP impor, tapi yang udah resmi pastinya ya. Jadi kalau kalian pengen cek, gue taruh juga nanti linknya ada di bawah. Oke, jadi kita buka aja langsung ya dari sini ya. Nah, ini dia untuk HP-nya. Ya ada sedikit bekas sidik jari gue, tapi aslinya masih kurang lebih seperti ini. Dan ini yang gue pilih yang warna hitam ya, mungkin kalian bisa lihat sedikit-sedikit. Tapi nanti kita baru buka lagi aja, kita taruh di samping. Nah sekarang kalau kita buka ke bagian bawah, tebel banget boxnya. Ya, beda banget ya sama HP lipat yang satu lagi ya, kotaknya makin tipis. Kalau yang ini kan masih berisi gitu. Nah ini chargernya kita dapat, yes, chargernya masih kepala yang China ya, karena emang ini emang barang yang dari Cina punya. Jadi yang 67 watt super VOOC chargingnya, dan masih pakai USB tipe A, jadi bukan pakai USB tipe C ya, kepalanya sendiri kepala yang lurus dua begini. Ini bisa tetap dipakai di Indonesia kalau kalian pengen. Ini gue masukin lagi aja karena gue ada charger super VOOC cadangan. Jadi yes, kita dapat kabel juga USB A ke USB-C, tapi ini nggak ada warna. Biasanya kalau Oppo kan ada warna hijau-hijau gitu ya. Ini nggak ada warnanya, dan dapat di dalam kotak begini. Nah, terakhir tuh ada sebuah box ya, cukup gede. Isinya adalah pertama itu casing. Yes, jadi ada casing nih buat Oppo Find 2-nya dengan motif yang kayak kulit jeruk begitu ya. Jadi ya Oppo selalu ngasih yang bagus-bagus sih kalau casing bawaan daripada si HP-nya tadi. Nanti kita coba tes. Kemudian di dalam sini ada beberapa aksesoris lagi nih. Ada booklet ya. Ada kayak apa nih? Aplikasi buat Oppo. Nggak tahu sih, gue nggak bisa baca. Dan ada SIM card ejector. Dan SIM card ejectornya lucu nih guys. Tuh, bentuknya bentuk orang senyum gitu ya. Kayak maskotnya Oppo ya. Lo yang ada di Roxy gitu ya. Oke, terakhir ini yang cukup menarik nih. Kita dapat ada microfiber cloth dengan branding Oppo gitu ya. Ya, untung nggak dijual nih sama Oppo nih, kayak merek gua, kayak Apple ya. Samsung coba dong, harus step up gitu ya. Ini Oppo aja kan kalau ada microfiber merek Samsung tuh pasti nilainya lebih wah lagi gitu. Saingan gitu ya. Oke, jadi yes, itu tadi untuk aksesoris semua dari dalam box si Oppo Find N2 ini. Oh ya, ini mekanismenya tuh keren banget. Tuh bagian samping depannya nih ikut ngebuka guys. Kalau kalian ngebuka gitu tuh. Tuh kalau dibuka, kalau ditutup dia akan maju terus dia mundur lagi. Wah, gila. Dan dia baru nutup rapet.
Mantap, ya udah rapi-rapi dulu, kita lanjut ke HP-nya. Oke, nah ini dia seperti yang gue bilang, ini versi China ya, jadi semua teks-teksnya ini masih teks-teks Mandarin. Nah di sini tertulis dia itu bisa dual SIM, jadi bukan satu SIM aja. Nah di sini juga untuk modul kameranya ada tertulis ya Hasselblad-nya. Cuma seingat gue ini juga pakai Mari Silicon, jadi dia ada image signal processing yang sendiri, ada NFC juga buat kalian yang mungkin perlu buat isi e-money gitu-gitu. Dan ya itu tadi untuk tulisan yang ada di plastiknya. Sekarang kita buka aja bersama-sama. Nah, oke. Nice, ini dia Oppo Find N2. Ini yang varian warna hitam. Gua nggak tahu namanya apa. Cuma dia ada 3 varian ya. Ada warna putih, warna hijau, sama ini yang warna hitam. Dan khusus warna hitamnya dia ini pakai bahan kulit. Jadi maco banget ya. Dan dipegang pun berasa ini solid banget. Oke, nah ini untuk layar bagian dalamnya. Mungkin kamera akan agak susah fokus ya. Cuma kalian bisa lihat crease-nya itu masih ada lipetannya. Cuma yang menarik adalah pas dilipat nih. Kalau kita lipat bareng-bareng nih. Look at that. Dilihat tuh guys, rapet lipetannya ya. Jadi kalian tuh nggak bisa ngintip lagi dari dalam. Nah kalau kita compare, gue ada Samsung Z Fold 4 gue. Nah ini ketika kita bandingin lipetannya ya, tuh kalian tuh masih bisa ngintip dari si Z Fold 4 ini, sedangkan di Oppo ini udah rapet. Apa yang efeknya? Pertama, kalau dari pengalaman gue pakai si Z Fold 4, layarnya ini sering banget berdebu guys. Jadi kalau kita taruh di celana, taruh di kantong, itu tuh tiba-tiba suka ya waktu dibuka banyak bintik-bintik kayak bekas kain lah, bekas debu gitu. Dan ya itu yang gue kadang suka takut gitu kan, lama-lama kalau kita sering ngelap layarnya kan dulu suka masalah. Cuma ini emang selama gue pakai sih itu aja masalahnya, gue sering bersihin layar dalam, layar luar nggak pernah ada masalah. Kedua, kalau di compare lagi, gue baru sadar juga ini layar si Oppo Find N2 depannya dapat screen protector. Ya layaknya biasa HP-HP dari Cina semua dapat screen protector, kalau Samsung nih nggak dapet. Mesti beli sendiri dan harganya juga lumayan banget. Oke, nah sebentar itu dulu. Nah sekarang kita hidupin dulu aja si HP-nya, kita setup dulu ya. Sambil gue share ke kalian mungkin sedikit specs lengkap biar kalian nggak penasaran. Nah Oppo Find N2 ini dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. RAM dan ROM-nya ada 2 pilihan ya, 12256 atau 16512. Yang gue pakai sekarang yang 16512. Untuk ukuran layar, nah di bagian depan dia pakai ukuran layar yang kecil nih, 5,54 inci. Dengan layar AMOLED 120Hz rasio 18:9 dan layar dalam dia 7,1 inci, foldable LTPO AMOLED juga dengan resolusi 1792 x 1920, hampir 1:1 alias mengkotak ya. Baterainya 4520 mAh dengan super fast charging 67 Watt yang bisa ngecas full dalam 42 menit, tapi dia nggak punya wireless charging. Nah di bagian kamera dia pakai lensa utama 50 megapiksel kolaborasi sama Hasselblad, dan lensa kedua telefoto 32 megapiksel, kemudian lensa ultrawide 48 megapiksel. Nah untuk selfie dia menggunakan bisa dibilang kayak sensor yang sama 32 megapiksel di layar luar cover dan di layar dalam juga 32 megapiksel. Oke, nah ini dia setup awalnya. Karena ini pakai ROM China ya, jadi masih bukan versi global. Ini kita harus ya beberapa, tapi ada bahasa Inggrisnya sih, jadi kalian tinggal next aja. Cuma memang yang nggak ada di dalam sini adalah dia tuh nggak punya service Google. Jadi kalian harus download sendiri APK si Play Store dan lain-lainnya tadi ke dalam si HP ini, dan itu capable ya, itu bisa dilakuin, nggak ada larangan di sana. Kita registrasi bentar ya. Untuk fingerprint dia ada di bagian samping, jadi kalian registrasinya juga kayak gini, sama kayak Samsung Z Fold 4. Oke, ditawarin untuk import data from old device. Kita coba nih sekalian, gua pengen import dari HP Oppo yang lama nih ya. Tadi gue bilang Oppo Find X5 Pro. Jadi cukup pakai aplikasi namanya Clone Phone. Ini yang old device. Kita tinggal hidupin sedikit-sedikit. Dan kita bisa scan aja QR code-nya. Oke guys, sambil kita nungguin dia transfer data ke si HP yang baru, gue pengen compare ukuran aja nih ya, karena di sini gue udah ada beberapa HP yang gue siapin. Pertama, ini ada iPhone 14 Pro Max, jauh lebih gede ya, tapi lebarnya kurang lebih ya hampir mirip gitu. Tapi ini kecil banget sih HP-nya.
Gue ada iPhone mini, tapi ini yang 12 mini. Nah, ini bisa dibilang hampir tingginya sama, tapi si Oppo sedikit lebih tinggi, mungkin beda sekitar 1 mili, 2 mili gitu ya. Dan terakhir, tadi kita udah sedikit compare, ini dia versus Samsung Galaxy Z Fold 4. Karena bisa lihat ya dari segi tinggi, Z Fold jauh lebih tinggi, ini mungkin sejajar sama si iPhone 14 Pro Max. Tapi secara lebar si Oppo ini sedikit lebih lebar gitu. Nah, kalau kita bandingkan side by side juga finishing bodinya beda ya. Si Samsung ini pakai bahan yang glossy, tapi Oppo pakai bahan kayak finishing matte. Di bagian sampingnya ini dia kayak ada chamfer edges-nya gitu, karena kan dia lebih boxy ya. Mungkin biar gripnya juga tetap lebih enak. Soalnya gue ngerasa kalau kayak gini takutnya agak licin gitu guys. Oke, sambil nunggu, gue nggak sabar, gue coba pakein case-nya nih ya. Dan ya kalau bisa dibilang sih, ini case-nya asik juga, emang karena bahannya juga bagus, premium. Cuma yang gue notice adalah setelah dipakein case, ini tuh nggak berasa tebel gimana sih dibandingin sama kalau si Z Fold nih. Nah sekarang gue Z Fold sendiri gue emang lepasin case-nya, karena ketika pakai case si Z Fold ini berasa tebel banget. Sedangkan ini sih jujur aja nggak gitu berasa tebel-tebel banget sih. Oke guys, sudah kelar migrasinya ya. Jadi sudah tertulis successful. Dan kita pencet done aja, tinggal dia kelar-kelarin sedikit nih. ColorOS berbasis sudah Android 13. Oke, jadi home screen di bagian dalam ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang gua notice adalah dia itu di cover display-nya adalah halaman 1 dan halaman kedua yang dia pakai. Jadi di bagian dalam gitu ya, tadi kalian udah lihat ya. Nah, jadi digabung gitu jadi satu. Beda sama si Z Fold yang kalian itu bisa atur halaman depan sama halaman dalam secara terpisah. Kalau ini yang kalian atur di halaman depan itu sama dengan yang ada di dalam nanti. Oke, yang paling penting dari sebuah HP lipat adalah pastinya mekanisme si layar lipatnya ini, si hinge, si engselnya. Seberapa kuat engsel si Oppo Find N ini ketika di-compare sama Samsung. Oh, yang gue notice adalah pas ngebuka, dia tuh langsung pindah ke layar dalam nih guys. Ya, kita buka sedikit, dia langsung ngebuka ke layar dalam. Jadi kalau kita lagi buka-buka di video depan, ini bisa kita buka YouTube ya, contohnya ya. Nah, terus kita coba pengen nonton di posisi berdiri nih. Ya, jatuh. Nah, jadi kalau kita buka, dia itu langsung pindah ke layar dalam guys. Walaupun gue tuh pengen nonton begini, kadang gue pengen nonton begini, itu tuh jadi nggak bisa. Karena dia akan langsung pindah ke layar yang dalamnya ini. Nah, satu hal juga di layar dalamnya sendiri, ini kalau dibuka, speakernya itu jadi stereo. Nah, jadi speakernya itu ada di bagian bawah dari smartphone-nya. Yang mana kalau kalian di posisi tertutup, dia itu jadi mono. Karena kan speakernya jadi dari satu arah begini nih guys. Nah, kalau dibuka, baru dia jadi keluar stereo. Tapi itu pun keluarnya dari arah yang bawah gini gitu ya, dari arah ke bawah. Jadi kalau kalian berdiriin di sini, itu suaranya akan keblok gitu di lantai. Itu yang gue notice kemarin waktu gue sempat otak-atik pertama kali. Nah, kemudian dari segi hinge engselnya juga, itu berasa kalau sedikit lebih lembut sih memang dibandingin sama si Samsung Galaxy Z Fold. Tapi dari segi bunyi gue kenapa entah lebih suka yang si Oppo punya ya. Coba kita denger ya. Ini yang Samsung. Jadi secara bunyi kerasa si Samsung lebih high pitch ya, sedangkan si Oppo ini kayak lebih bulat gitu, soalnya kayak puk puk gitu, lebih mantep gitu. Cuma memang dari segi kekuatan hinge harus gue akuin si Samsung lebih kuat, lebih strong juga. Dari segi strength kekuatannya ini kayak berasa kita perlu power yang lebih untuk ngebuka engselnya. Mungkin itu lebih bagus untuk jangka panjang. Cuma memang karena tadi guys si kerapetan daripada layarnya ini menurut gue ini selling point yang utama banget, terutama buat orang-orang yang takut ya sama layar yang lama-lama terekspos itu lubang tadi. Dan setelah gue cek sendiri memang si layar Oppo sama si Samsung ini punya teknologi lipatan yang berbeda gitu mekanismenya ya. Gue kemarin nonton di video Dave Today, gue juga lihat kayak bentuknya agak sedikit beda, di mana dia bisa bikin layarnya makanya serapet ini. Dan ini juga katanya nanti bakal dipakai di Google Pixel yang Fold, yang lipat ya. Dan bentuknya juga kurang lebih seperti ini. Cuma emang bentuknya ini asik banget sih. Di tangan ini bener-bener nyaman buat kita scrolling-scrolling, ngapa-ngapain. Dan kalau kita buka ke dalam,
Nah ini juga yang kita belum bandingin sedikit ya sama Samsung ya. Nah ini kita coba lihat. Secara layout kurang lebih ya bisa dibilang mirip, cuma memang Samsung punya teknologi yang lebih canggih di segi software bisa dibilangnya dengan ada dockingnya ini. Gua rasa ini ya kalau bisa ditiru di Oppo sih bakalan enak juga secara operasionalnya. Cuma nanti secara experience gua akan lebih lengkap share ke kalian di video comparison aja. Kalau kalian ada yang mau tanya juga boleh aja langsung ditulis di bawah. Oke, paling terakhir dari segi lipatan, gue pengen tahu pendapat kalian gimana. Katanya di Oppo sedikit lebih less noticeable, cuma gue ngeliatnya kok lebih lebar ya berasanya ya di Oppo ya dibandingin yang ada di Samsung. Cuma jujur buat gue sendiri ini tuh nggak berpengaruh gitu loh. Nggak, setelah dipakai kita tuh kayak nggak notice sama sekali si lipatan yang ada di tengah ini gitu guys. Gue bingung kenapa banyak banget orang mempermasalahkan soal lipatannya ini, padahal ya itu nggak gitu berpengaruh selama kepake. Gue nggak notice apa gue terlalu cuek gitu ya. Ya gitu deh. Dan yes, sekarang kita coba masuk ke bagian akhir. Gue pengen share harganya aja. Jadi HP ini dijual di Indonesia, yang varian yang gue beli ini 16/512 GB di harga 30 juta rupiah. Harga yang emang lumayan banget, bukan lumayan, emang mahal banget sih untuk sebuah HP. Yang mana kalau di luar negeri dicek emang harganya itu cuma sekitar 1.100 euro. Katanya kalau di Eropa dijualnya itu sekitar 18 jutaan kalau kita kursin ke rupiah based on yang gua cek tadi. Jadi harganya ya gila, hampir nambah 12 juta dari harga aslinya gitu kalau kalian beli di Eropa. Ini kalau bayar pajak nambah sekitar ya 5-6 juta. Jadi mungkin kalau kalian beli di luar negeri masih bakal lebih hemat. Cuma ini karena ya gue penasaran banget pengen coba, dan gue belum pernah sebelumnya coba si Oppo Find N series yang foldable ini. Menurut gue ya ini HP yang sangat menarik sih ya. Form factor-nya ini bener-bener asik dan gue bakal coba pakai lebih lama lagi sebelum gue akan coba compare juga dengan Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Dan I think itu aja untuk unboxing-nya. Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan informasi soal HP-HP lipat ini. Let me know kalau kalian ada pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komen section di bawah. Dan let me know gimana juga pendapat kalian soal HP yang satu ini. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much udah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Like, subscribe, join dari bawah.